Walau apapun yang terjadi, kami percaya bahwa selama ada Tuhan di dalam hidup kami dan bersama-sama dengan kami, maka tidak ada satupun yang mustahil untuk dapat kami lakukan. Tidak ada satupun masalah yang tidak dapat kami lalui jika ada Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Dan pagi ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih karunia dan kuasa Tuhan kami boleh bersama-sama kembali berkumpul bersekutu di rumahmu ini, di gerejamu ini. Dan lebih dari itu semua, kami juga mengucap syukur apabila kami pagi ini dapat kembali memuji memuliakan nama Tuhan, serta merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami terus memohon kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan juga berkenan untuk tetap memberi kami hikmat, memberi kami fokus, memberi kami pengertian akan yang baik dan yang benar, tentang apa yang sesungguhnya Tuhan maksudkan dan tentang apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan bagi kami semua. Baik untuk jemaatmu yang saat ini hadir di ruangan ini, maupun siapa saja yang menyaksikan video streaming ini dibuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pimpin hambamu, mampukan hambamu untuk dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi iman serta kerohanian jemaatmu sekalian. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat? Sehat? Piye toh kok ragu? Nyatanya sampai di tempat ini berarti sehat gitu. Walaupun ono sing jek ngeluh gitu. Walaupun ono sing wetenge kruwes-kruwes, tapi sehat. Karena semua itu akhirnya berangkat dari hati. Berangkat dari pola pikir. Selemah-lemahnya fisik, ketika pikiran itu tetap positif, ketika hati itu tetap sukacita, maka sesungguhnya pikiran dan hati itu dapat menolong untuk menguatkan stamina dan juga fisik. Itu sih yang saya yakini gitu loh. Bukan sekedar sugesti, tetapi ini seringkali saya alami. Ketika tubuh mulai terasa lemah, namun ada banyak hal yang masih harus dikerjakan, maka yang bisa saya katakan kepada tubuh hanya satu. Hai tubuhku, kuwato dhisik. Minimal iki ben rampung dhisik. Dan puji Tuhan, Tuhan kabulkan, walaupun setelah rampung kadang ambruk. Lah njaluke mung sampai rampung kok. Kudune njaluke ya terusan gitu ya. Ya enggak apa-apa, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan tentang seri hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Bahwa setiap orang percaya kalau mau bertumbuh, memang semakin hari harus semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang manfaat, tentang apa yang Roh Kudus bisa lakukan bagi kita. Dan pagi ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana caranya atau kapan orang yang percaya itu bisa menerima Roh Kudus. Bagaimana supaya setiap kita orang yang percaya bisa menerima Roh Kudus. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab suci kita, dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Setelah hari pencurahan Roh Kudus atau Pantekosta apa Pentakosta? Pentakosta apa Pantekosta? Awak nek ngene kono ono lho ya tulisane. Pentakosta. Kadang orang apa meneh ilate wong Jawa gitu ya. Sok keselip-selip. GPDI, Gereja Pantekosta, padahal Pentakosta yang benar. Pasal yang kedua ayat 41 dan 42. Ada satu peristiwa setelah pencurahan Roh Kudus, di mana pada akhirnya jemaat atau jemaat yang disebut dengan jemaat mula-mula mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Dan apa yang mereka lakukan sehingga Roh Kudus ketika dicurahkan dan mereka bisa terima? Karena jika tidak melakukan ini, menurut saya juga
kita tidak akan menerima Roh Kudus itu. Walaupun Roh Kudus dicurahkan, tapi kalau kita tidak melakukan apapun ya kita nggak akan terima gitu. Maksudnya kalau jenengan tak kasih sesuatu, ya jenengan harus ambil. Kalau jenengan nggak ambil, ya berarti jenengan nggak dapat apa-apa. Mungkin itu akan didapatkan oleh mereka yang mau mengambil. Nah, ini juga yang jemaat pertama atau jemaat mula-mula lakukan, dan kita akan pelajari bersama-sama tentang apa yang harus dilakukan setiap orang sudah percaya dan kemudian dibaptiskan. Apa selanjutnya? Kita akan baca dalam ayat 41, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Setelah orang-orang itu percaya, menerima perkataan para rasul itu, menerima khotbah khususnya disampaikan oleh Petrus, kemudian mereka memberikan diri untuk dibaptis sebagai perlambang mereka sudah menerima kehidupan yang baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hidup tidak berhenti sampai di sana. Pertumbuhan iman tidak berhenti sampai di sana. Keimanan tidak berhenti sampai ketika orang dibaptiskan. Tetapi ada hal lain yang harus kita lakukan sebagai cerminan orang yang percaya, supaya Roh Kudus itu kita terima, supaya Roh Kudus itu menguasai hidup kita, supaya Roh Kudus itu bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama yang orang-orang itu lakukan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa maksudnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul? Kalau dalam kalimat aslinya, dalam teks dan konteks aslinya, bertekun dalam pengajaran ini lebih kepada suka sharing firman, suka mempelajari firman, suka membaca firman, suka merenungkan firman. Ya, baik itu di gereja, baik itu secara pribadi atau di luar gereja. Apakah ketika bekerja, apakah ketika kalau ibu-ibu rumah tangga sambil masak. Sambil masak mau firman, Pak. Saya pernah katakan ada audio firman Tuhan. Saya itu dulu punya filenya, mungkin di laptop saya yang lama. Coba tak cari kalau ada yang mau tak kasih. Tapi siapkan flash disk yang cukup besar ukurannya. Dari Kejadian sampai Wahyu ada. Jadi jenengan sambil masak, Pak Repto sambil nyirami iso ngurungok nih, bisa mendengarkan firman Tuhan itu dibacakan. Kayak formatnya kayak MP3, jenengan nyetel lagu-lagu itu. Bisa. Kapanpun, dimanapun, senantiasa suka mempelajari firman Tuhan. Ya, terlebih dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena akan jauh lebih baik menurut saya ya, dan menurut konteks aslinya itu, pembelajaran firman Tuhan atau pengajaran firman Tuhan itu jauh lebih baik apabila dilakukan dalam situasi, dalam momen, dalam kondisi pertemuan-pertemuan ibadah. Belajar mandiri oke, membaca secara pribadi oke, tetapi jauh lebih baik ketika itu kita pelajari bersama-sama, misalkan dalam persekutuan seperti ini. Atau saya yakin di setiap gereja pasti ada kegiatannya, walaupun namanya berbeda-beda. Tapi kalau di tempat kita seringkali kita kenal dengan istilah PA atau pendalaman Alkitab. Mengapa jauh lebih baik dilakukan bersama-sama? Supaya ada sharing, bertukar pikiran. PA minggu pertama, betul lah?
Di minggu pertama lalu di PA kita belajar dari kitab Matius pasal yang pertama, yang isinya diawali dengan silsilah. Silsilah Yesus Kristus. Pak Didi Santoso, dawa enggak Pak? Pembahasannya panjang enggak Pak? Bisa kemana-mana toh? Hanya dari silsilah. Nah kalau orang-orang secara pribadi baca itu di rumah, paling yang mau diwaca. Neng apa? Ada orang, ada jemaat lah, tidak perlu saya sebutkan. Apakah gereja di sini atau bukan, sepokok ada lah. Seorang jemaat yang berbicara kepada saya, Pak, aku lek moco tentang silsilah ki sirahku ngeluh. Mukanya sok sering tak lewati. Loh salah. Ada sebab, ada maksud, ada tujuan Tuhan kenapa silsilah itu dituliskan. Orang mau supaya kita ngerti tok, bukan cukup itu. Tapi ada sesuatu di baliknya. Ada muncul banyak pertanyaan-pertanyaan ketika kita sharing bareng. Kan begitu tak? Siapa yang PA minggu pertama lalu datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama saya sama istri. Yola 8. Pak, mengapa Pak? Mulai dari setelah Abraham, terus siapa lagi sisa Yesus? Hah? Abraham ke Daud. Bar Abraham kok langsung mencolot Daud itu loh. Ishak, terus Yakub. Loh padahal Yakub dua kakak tua namanya Esau. Kenapa bukan Esau? Padahal secara silsilah keluarga mesti diakui anak pertama. Setelah itu runtut lagi. Habis Yakub, siapa? Yehuda. Loh padahal Yehuda bukan anak pertama. Dan juga bukan anak yang dikasih oleh Yakub. Anak yang dikasih Yakub adalah Yusuf. Kenapa? Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Runtut meneh. Ono sopon, ada siapa lagi kemarin pertanyaannya? Boas kalau nggak salah ya, dipertanyakan juga kenapa Boas dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita tarik kesimpulan dan pengertian di sana ketika kita kumpul bareng bersekutu, moco kitab dan diskusi. Tapi kalau berdoa sampai belajar sendiri di rumah ya mau diwoco. Berarti tidak boleh Pak, boleh. Tetapi lebih baik jika kita pun menyukai pembelajaran dalam persekutuan. Dapat saling membangun melalui pengalaman-pengalaman yang diberitakan secara kesaksian. Yang berkaitan dengan firman Tuhan itu. Ya ada banyak manfaat. Sehingga bisa mendewasakan iman kita dan membuat Roh Kudus itu juga akhirnya jadi betah. Bagi orang-orang yang suka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi melalui pembelajaran firman Tuhan, Roh Kudus hadir dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus itu kan suci toh. Namanya saja kudus. Lah kalau orang hidupnya tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka membahas firman Tuhan, tidak suka sharing firman Tuhan, lah siapa yang ada di hatinya? Mongko urip kuwi tuntunannya ya mung firman Tuhan toh. Hidup itu kan tuntunannya cuma firman Tuhan. Lu kan ada undang-undang, Pak. Lu kan ada aturan-aturan lain, Pak. Alkitab pun mengajarkan kepada kita supaya kita taat pada undang-undang itu. Loh dasarnya lagi-lagi kembali ke firman Tuhan. Ya kan? Maka ya rajinlah bersekutu. Rajinlah membaca firman Tuhan karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk membangkitkan iman kita. Ya?
Ora usah kakean alasan. Saya itu kadang sok yo geli, yo jengkel, yo bertanya-tanya, mengapa kebanyakan orang yang Kristen ya itu sangat susah untuk datang dalam persekutuan. Mengapa orang Kristen itu susah menikmati firman Tuhan? Apa meneh ora cocok karo sing khotbah? Ya kan? Beberapa saudara ya saya bilang, setiap minggu itu pasti ada yang curhat gitu. Minggu lalu malah parah. Ini karena streaming ditonton ibu saya juga. Kadang ibu saya mesti nyindir-nyindir. Ngono aku mbok gawa nek khotbah gitu. Tapi ora apa-apa bene, kenyataan kok. Misalkan ada sesuatu ya iki mesti kok aku dieling nek meneh. Ngono mbok critakne nek khotbah gitu, karena beliau menyaksikan. Tapi minggu lalu itu benar terjadi di grup keluarga besar. Keluarga besar saya di Kediri. Ya saya tidak mau menyalahkan siapapun gitu. Sampai jam 10 lebih itu konon katanya pengkhotbah yang di gereja sana belum selesai khotbah. Padahal saya jam 9 lebih 5 itu sudah selesai, tinggal pengumuman. Iya toh, kalau minggu kemarin itu kita ya. Sana sampai padahal mulainya ibadah sama jam 8. Sampai jam 10 lebih. Lah kok ngerasani dari grup keluarga? Ya ampun, khotbah kok suwi mentoh gitu. Meh tak tegur ki yo piye? Ora ki yo piye, tak jiarke akhire. Ibu saya yang terus bilang, tegurin wong wis ben wis tua-tua kok. Ya. Ketika tidak cocok, ya ana sing protes, ana ngono ki mau chatting nek ngene mulai sibuk WhatsAppan, update status, dolanan HP, ngantuk dan sebagainya. Mengapa Anda tidak bisa menikmati firman Tuhan? Dan banyak orang yang justru memakai firman Tuhan ini sebagai obat tidur. Diwaca neng omah lek pas wayah ora iso turu. Jenengan kan suka ndak bisa tidur toh? Nyoba maca firman, Pak. Lek berhasil loh, berarti menyalahgunakan firman Tuhan. Kena pasal. Menistakan firman Tuhan. Menistakan. Ana undang-undangnya loh, menistakan. Ya, aneh gitu. Aneh, tapi yang menggelikan. Ini patut menjadi perhatian bagi kita semua, supaya kita menjadi suka cinta dengan pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, tadi bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, firman Tuhan juga katakan bertekun di dalam persekutuan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan ini ada dua arti. Arti yang pertama yaitu persekutuan dalam pertemuan ibadah seperti kita sekarang. Kemudian arti yang kedua dalam teks dan konteks aslinya yaitu merujuk kepada satu tindakan di mana orang-orang itu saling menolong, di mana orang-orang itu membangun kebersamaan dan kesetiakawanan. Jadi tidak hanya persekutuan secara fisik, tetapi hati satu dengan yang lain ada keterikatan. Ketika ada yang membutuhkan, yang lain menolong. Ketika ada yang sakit, yang lain memperhatikan dan mendoakan. Itu persekutuan yang dimaksudkan. Ya. Dan dengan persekutuan seperti itu, Roh Kudus itu suka. Selain karena kedamaian yang tercipta, kedamaian yang diciptakan, juga karena ketaatannya.
Firman Tuhan katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah yang tidak bisa dipilih. Firman Tuhan itu perintah-perintahnya bukan pilihan. Yang artinya kalau saya nggak bersekutu, yang penting saya kan berdoa di rumah, Pak. Kan ada orang yang seperti itu. Walaupun aku rak ke gereja, tapi kan aku nek omah ya dongo. Aku kan nek omah ya nyanyi-nyanyi. Ini bukan untuk dipilih. Kalaupun mau milih, pilihannya cuma satu, mau atau tidak. Ya, semua perintah Tuhan itu tidak bisa dipilih. Dipilih mana yang cocok dengan kita, mana yang kita sukai untuk kita lakukan, tidak bisa. Semua perintah Tuhan itu tertuju kepada satu hal, yaitu ketaatan. Menguji seberapa taat kita. Baik itu bersekutu, memberi persepuluhan, mengasihi dan sebagainya. Tidak bisa dipilih salah satu. Aku rak perpuluhan, rak persekutuan, yang penting kan aku mengasihi satu dengan yang lain, Pak. Tidak bisa. Firman Tuhan pun tegaskan, yang satu itu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu tinggalkan. Jadi nggak bisa dipilih sesuai hati kita. Yaitu dipilihnya cuma dua, mau atau tidak. Mau dapat berkat, lek tidak, ya ada berkat. Itu aja pilihannya. Ya kan? Tidak bisa dipilih mana yang sesuka. Karena kalau boleh memilih mana yang kita suka, ya aku pribadi nggak ada yang suka kok. Kenapa? Karena berat semua. Bersekutu ke gereja, dipikir nggak berat. Oh nyatanya banyak orang yang nggak ke gereja. Ya toh? Banyak orang yang mencari-cari alasan untuk tidak bergereja. Nggak usah di Kembang Arum, di banyak gereja. Ono sing alasan ngantuk, ono sing alasan males, ono sing alasan family time. Ya, ada nggak? Wayahe rekreasi, Pak. Ya saya paham, Anda 7-6 hari sudah bekerja. Tetapi Anda juga harus paham, Tuhan minta supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Seringkali orang kalah dengan egonya sendiri, dengan kesenangannya sendiri. Merasa bahwa hukum perintah Tuhan itu boleh dipilih salah satu. Tidak bisa. Kemarin Sifra ngomong sama saya sama Mamai. Aku kok tiap hari harus sekolah terus, Tang. Mamanya jawab, loh, kamu besok libur gitu. Ya tapi kan besok sekolah minggu. Ya tak? Ngomong gitu tak? Ayo Sifra kan cilik gitu. Butuh pemahaman. Jangankan Sifra cilik, wong sing tuwa wae akeh sing gitu. Saya 6 dino wis kerja, Pak. Minggu wae refreshing. Lho ndak bisa. Lek minggu mintamu refreshing ya Tuhan libur. Nyatanya Tuhan nggak punya hari libur. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya toh? Nyatanya tiap hari jenengan ya berdoa. Lek eling. Lek eling. Roh Kudus suka kepada orang-orang yang taat, orang-orang yang penuh dengan kedamaian, pembawa damai. Yang menyukai persekutuan, yang menyukai kebersamaan. Sebab itu firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam persekutuan seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sehingga ketika Roh Kudus itu dicurahkan mereka menerimanya. Bukan berarti berdoa sendiri, nyanyi-nyanyi sendiri di rumah tidak boleh. Boleh, itu jangan kamu tinggalkan. Tetapi yang satu ini yaitu bersekutu bersama-sama, mengingat menguduskan hari Sabat, itu juga jangan kamu lupakan. Ingat, perintah Tuhan bukan pilihan. Perintah Tuhan harus dilakukan. Ya toh? Berat.
Apa meneh mengasihi. Kalau oleh milih lho ya. Yuranes tak pilih kan. Mengasihi ki abot. Wong ora nglakoni kok difitnah. Kon mengampuni, abot Pak. Tetapi karena ini bukan pilihan mau tidak mau, saya mengampuni. Kan begitu. Wong ora salah kok disalahke apa meneh sampai di penjara. Ada toh? Ora usah nyebut namane direkam. Ndak dikira khotbah politik. Ora salah kok disalahke. Tapi firman Tuhan ngomong kon mengasihi mengampuni piye, Pak? Bukan pilihan, itu artinya mau tidak mau harus mau mengasihi, kan gitu. Dan masih banyak yang lainnya. Apakah itu perpuluhan pun sama. Itu bukan pilihan. Yang penting aku lek sregep nang gereja, ora usah perpuluhan ya ora apa-apa, yang penting sregep nang gereja. Itu bukan pilihan. Di mana kita bisa bebas memilih sesuka hati kita. Tapi itu satu perintah di mana Tuhan mau melihat jan-jan iki umatku ki ketaatannya sampai sejauh mana sih. Karena semua aturan itu dibuat untuk menguji seberapa kita taat kepada Tuhan. Dan di dalam diri, di dalam hidup orang-orang yang taat itulah Roh Kudus bersemayam dan berkuasa. Amin. Di dalam diri orang-orang yang taat itulah Roh Kudus bersemayam dan berkuasa. Makanya wong lek sing rak manut, ya uripe ra enek Roh Kuduse. Mongko akeh sing ngeluh, kok aku ndonga ora tau dikabulke. Kok aku pengen sesuatu ora tau dikabulke. Lah ra enek Roh Kuduse kok. Ya toh, mau dapat kuasa dari mana? Ketika perintah saja kamu pilih-pilih mana yang cocok dengan kamu. Roh Kudus dari mana yang mau bekerja untukmu? Sementara kamu tidak mau taat kepada Tuhan. Yang ketiga, melanjutkan ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Tentu melalui kebiasaan atau kehidupan doa kita. Kenapa? Karena doa itu seperti yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mungkin sejak zaman sekolah minggu sudah diajarkan. Doa itu artinya bercakap-cakap dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Semakin kita sering ngobrol, kira-kira hati saya adoh apa saya cedak? Hah? Saya adoh apa saya cedak? Gak usah sama Tuhan, sesama manusia saja. Sering ketemu, suami istri kayak adik kakak kayak atau apa kayak sering ketemu, akhirnya sering ngobrol, kira-kira hati ini saya adoh apa saya cedak? Logikanya seharusnya saya cedak. Pun juga demikian dengan berdoa. Semakin kita sering berdoa, semakin hidup kita itu penuh dengan doa, semakin hubungan kita dekat, semakin hubungan kita intim dengan Tuhan. Dan Roh Kudus hadir dalam hidup orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus berkuasa dan memberikan kuasanya. Wong donga wae ra tahu kok. Njaluk uripe diberkati dari mana? Njaluk uripe sukses dari mana? Saya capek berdoa, Pak. Kalau aku jadi Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, saya pun akan ngomong, aku juga capek dari Tuhan. Menungso kok padha ndablek, kan gitu. Untungnya Tuhan ora kaya ngono. Tetapi ya mari kita sadar dirilah sebagai manusia yang sudah diberkati sedemikian rupa.
Jangan mentang-mentang Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, kemudian kita hidup seenaknya. Halah aku rak dongo pun Tuhan ngerti kok. Ya tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Hidup itu tidak bisa semau kita, tapi semaunya Tuhan. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Kecuali jenengan nyiptakne diri jenengan sendiri loh, piye carane? Kan nggak mungkin. Kecuali jenengan bisa nyiptakne oksigen sendiri. Wes dikei ambekan gratis, cek ora gelem manut. Begitu ambekane ora usah dicabut lah. Ditutup, buka ngene wis bengok-bengok. Tiga dolanan tutup buka gitu. Ambekane mengkis ngono pisan. Bayar piro kuwi nang ICU kuwi? Ben ora buka tutup bayar piro nang ICU? Per hari berapa, Mah? Hah? Oh iya kono 5 juta. Sehari tok ben ora ngene buka tutup kuwi 5 juta. Itu pun nyuwun sewu, urung karuan selamat. Per hari. Mongko rak cuma butuh sehari 2 hari toh. Kono jek ora manut, jek ora bersyukur. Jek ora gelem berdoa. Gampang nih. Alah gampang lah. Ingat, berdoa pun bukan pilihan. Dimana kalau kita kesel wes aras-arasen ya wis rasa donga lah sesuk-isuk sekalian. Tidak bisa. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu terus-menerus harus dijalin. Nah kalau suami istri kan juga gitu toh. Jajal kalau ada sesuatu yang penting terus jenengan mikir, alah sesuk wae lah diomong nih. Jadi tambah masalah. Makanya dalam hidup berumah tangga itu kan kuncinya saling terbuka toh. Saling keterbukaan toh. Apapun harus disampaikan, apapun harus dibicarakan. Kalau ditunda, apalagi itu sesuatu yang penting akan menambah masalah. Ben aku khotbah suwi wong cek 8:30 kat mau. Dari mulai sampai saiki cek 8:30 wae kan. Jam 9 pun julisan. Ya, maka dari itu hal yang sama pun berlaku untuk hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu harus kita sampaikan kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Karena dengan demikian kita akan semakin dekat. Kalau sudah semakin dekat dengan Tuhan, Roh Kudus pun ada dan berkuasa. Saya tidak ngepal, saya tidak menghakimi, tapi saya yakin orang kalau tidak pernah berdoa atau kehidupan doanya semrawut lah. Saya yakin gak ada kok kuasa Roh Kudus. Benar, gak ada kuasa Roh Kudus. Apa toh yang akan terjadi kalau seandainya tidak ada kuasa Roh Kudus? Ya uripe semrawut, ya omongane ra enek kuasane. Perkataan orang yang percaya itu kan penuh kuasa toh. Maka ketika kita menggarap sesuatu dalam doa, Tuhan akan berikan yang terbaik. Nah orang yang kalau nggak punya Roh Kudus itu nggak akan terjadi. Maka ketika doa kita tidak terjawab atau terjawab tapi tidak seperti yang seharusnya, ya aja nyalahke Tuhan, salahno diri kita sendiri. Mungkin saya yang kurang dekat dengan Tuhan, maka dari itu terus-menerus saya mau dekat dengan Tuhan. Nah gitu loh. Orang itu kan paling gampang kalau nyalahke orang lain. Tapi tidak pernah mau melihat apa yang salah dengan diri saya. Ya, baik itu bersekutu, baik itu belajar firman Tuhan, baik itu menjalin kebersamaan, baik itu berdoa. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, lihat hal-hal ini tadi. Hingga sampai akhirnya kenapa Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Pernah enggak Anda merasa seolah-olah berjalan sendiri?
Masalah sak rampung-rampung ning kok aku kaya rasane mlaku dhewe nek sing nulung. Pernah ndak? Beda loh rasanya kalau ketika kita punya masalah walaupun ndak ada manusia yang nolong tapi hati tetap ayem. Itu tandanya apa? Tuhan tolong, minimal Tuhan tolong menenangkan hati. Beda dengan orang yang selalu merasa sendiri. Walaupun seringkali ada banyak manusia yang menolong, tapi rasanya jek dewe. Kenapa? Ya karena aku mau ndak ada Roh Kudusnya. Terlalu mengandalkan diri sendiri. Terlalu mengandalkan pola pikir sendiri. Ya, hubungannya tidak dekat dengan Tuhan. Wis toh jenengan coba, jenengan jajal. Perbaiki kehidupan doa kita masing-masing lah. Bandingkan dengan yang kemarin, ketika kehidupan doa saya itu belum baik seperti apa. Ini saya tidak menghakimi, tapi Anda yang introspeksi diri masing-masing. Seberapa baik sih kehidupan doaku? Seberapa sering sih saya berdoa? Jenengan yang tahu dan introspeksilah. Kalau memang Anda rasa kurang kehidupan doa Anda, perbanyaklah dan bandingkan. Saya tidak menjamin apa-apa, tetapi firman Tuhan yang jamin. Minimal hati ayem. Amin. Minimal hati ayem. Karena masalah, kalau yang namanya masalah, kalaupun selesai, pasti ada masalah lagi. Wes tak percaya. Masalah itu tidak ada habisnya. Betul tidak? Selama kita hidup, masalah itu tidak ada habisnya. Hari ini kita punya masalah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong selesaikan, Tuhan tolong beri solusi. Maceling dikasih solusi. Apakah hidup sudah cukup sampai di situ? Tidak, sesok ono masalah meneh. Maka dari itu firman Tuhan ingatkan, masalah hari ini cukup untuk hari ini sebab esok ada. Sebab esok ada. Enek masalah dhewe, enek problem dhewe, enek persoalan dhewe, sesok ya sesok. Artinya apa? Masalah tetap akan ada selama kita hidup. Lah wong aku ngene khotbah bengok-bengok karo ngeleh wae iki masalah kok. Ya toh? Habis ini selesai saya makan, laparnya masalahnya selesai. Apakah masalah sudah cukup sampai di situ? Satu masalah terselesaikan, nanti muncul masalah lagi. Wayai ngedit ngantuk. Ngedit video itu ngantuk, itu masalah lagi loh. Tak kuat-kuatnya sambil ngedit. Habis itu selesai saya tidur. Ono masalah meneh ora? Ono, tangi turu ngeleh meneh. Masalah loh. Itu contoh kecil dalam masalah. Maka kalau kita hidup itu hanya berkutat kepada masalah, ya Tuhan kok masalah gak selesai-selesai, ya bubar kabeh. Karena masalah gak akan ada selesainya. Maka yang perlu kita perbaiki apa? Kehidupan doa supaya apa? Kalaupun ada masalah seberat apapun, hati kita tetap ayem. Itu yang terpenting. Kalau bagi saya ya itu. Hati ayem, percaya apapun yang terjadi tetap ada Tuhan, tetap ada Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita. Itu jauh lebih penting daripada masalah yang terus-menerus kita pikirkan. Masalah apapun, keuangan, masalah pekerjaan, rumah tangga, saiki selesai, sesuk enek meneh. Lho Pak kok ndongakne elek to Pak? Ora ndongakne elek itu sudah pasti. Bukan mengimani yang jelek, tapi pasti. Karena apa? Karena kita hidup. Maka tetap akan ada masalah. Nanti malam masalah ngeleh, masalah lapar terselesaikan. Ada masalah lagi? Tidak ada. Apa? Yaitu kalau saya ya, wangel ngantuk. Gak bisa tidur. Begitu sudah ngantuk tidur, ada masalah mana enggak? Ada. Apa masalahnya? Ora iso tangi isu. Masalah. Itu masalah.
Apalagi istri saya nanti masuk malam, besok saya harus ngopeni anak loro sekolah kabeh. Masalah. Saya ngeterne anak-anak ke sekolah. Sudah selesai masalahnya? Belum. Aku kudu jemput istri saya. Dalam keadaan ngantuk. Iya kan? Setelah istri saya jemput, saya pulang ke rumah. Terus tidur. Ada masalah lagi? Tidak ada. Jek leren jemput bocah-bocah. Itu contoh kecil masalah. Dan itu akan terus berulang seperti itu. Masalah satu selesai, satu lainnya lagi akan muncul. Pun juga dalam kehidupan kita semua. Dalam problematika dan masalah kita masing-masing. Porsi kita masing-masing. Maka sekali lagi daripada memikirkan masalah itu, lebih baik mari kita perbaiki kehidupan doa kita, kehidupan persekutuan kita, kehidupan kita bersama firman Tuhan. Supaya apa? Minimal ketika apapun yang terjadi, hati tetap ayem. Kenapa? Karena hidup kita dikuasai oleh Roh. Dikuasai oleh Roh. Kita sudah menerima kuasa dari Roh. Sudah ngantuk? Wis capek? Sudah. Bukan sudah ngantuk, masih Pak. Lek sudah kan berarti mau orang ngantuk, saya ngantuk. Lek masih berarti kan awet mau sampai saya ngantuk. Nah, gitu. Itu masih. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Saya sebagai gembala sidang dan juga panjenengan sebagai saudara-saudara seiman satu dengan yang lain, hanya bisa saling mengingatkan dan mengajak. Pada akhirnya semua hanya ditentukan oleh Roh Kudus yang menggerakkan hati Anda dan saya dan hati jenengan secara pribadi mau nerima atau tidak. Saya mau ngeling nih dan ngajak, yuk. Tapi Anda mau ambil atau tidak, kehidupan Anda berubah atau tidak, itu tergantung Roh Kudus yang menggerakkan dan hati Anda yang mau menerima atau tidak. Nah, ubah hidup kita, kehidupan doa kita, persekutuan kita. Makin setia, makin taat. Sesungguhnya itu pun yang juga sedang saya doakan untuk panjenengan semua. Kita bergereja, kita melayani bukan untuk gembala sidang, bukan untuk gereja, bukan untuk panitia, bukan untuk jemaat satu dengan yang lain, bukan itu. Kita bergereja, kita melayani untuk siapa? Tuhan. Maka mari kita melakukan segala sesuatu ya untuk Tuhan. Tanpa memandang siapa yang khotbah, siapa yang melayani, siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Ya, itu bukan ciri orang yang dikuasai Roh Kudus. Kalau orang masih suka pilih-pilih apa yang ia sukai, itu bukan ciri orang yang dikuasai Roh Kudus. Ya, izinkan Roh Kudus hadir dan mengubah hidup Anda. Hanya itu kuncinya. Mengizinkan. Mempersilahkan. Supaya ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati, kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang akan menggerakkan setiap hati jemaat-Mu. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mendengarkannya. Melalui firman Tuhan yang direkam atau di-streamingkan dalam video. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau pula lah yang akan berkuasa mengubahkan seluruh kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu dan kami semua yang ada di sini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.